masih offline. Satu. Worship you.
kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakannya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pada kesempatan yang indah pagi ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berkumpul di bait-Nya. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Alangkah indahnya dan bahagia kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyerahkan rangkaian ibadah pada pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh beribadah kepadanya. Saya yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Sambut Dia pada pagi hari ini dengan pujian dan sorak-sorai buat Dia. Katakan bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
Haleluya Tuhan. Inilah rindu hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu menguatkan setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan boleh memulihkan setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang membuat hidup kami bersemangat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan pagi ini, kami mau naikkan syukur kami lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi ini boleh menyukacitakan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saatnya kami
ya Yesus sebagai alasan kalau kita bisa hidup sampai hari ini. Biarlah pada pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, karena aku tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Yesus, jangan tinggalkan aku, karena Engkaulah satu-satunya alasan aku hidup. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tidak ada kata yang lebih baik kecuali ucapan syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah alasan kami
untuk kami bisa hidup sampai saat ini. Kami tahu hanya kekuatan yang kami peroleh daripada-Mu sajalah yang memungkinkan kami bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami ingin merenungkan kebenaran-Mu akan firman Tuhan, akan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi keadaan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada pagi ini, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan, dan sekaligus melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita bisa berkumpul di rumah Tuhan, untuk bisa memuliakan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sekaligus sesuatu yang indah, kita bisa dipersatukan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, ada kekuatan besar saat kita mengucap syukur. Saudara-saudara, sebuah buku karya konsultan manajemen yang bernama Laura van der Kam, orang Belanda. Dia mengungkapkan di dalam bukunya itu, dia mengatakan bahwa ada sesuatu fakta yang menarik tentang hal bangun pagi. Ternyata kebiasaan sederhana seperti itu, bangun pagi, memiliki satu jumlah manfaat yang luar biasa. Mungkin bagi kita bangun pagi itu merupakan sesuatu yang biasa. Tetapi di sini kita akan melihat peran daripada bangun pagi. Ya. Ternyata kebiasaan bangun pagi yang cukup sederhana itu mempunyai makna yang luar biasa. Salah satu hal yang dilakukan oleh para tokoh dan penguasa sukses dunia setelah bangun pagi, dia itu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di sini saudara bisa mengerti bahwa bukan bangun paginya, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang utama dan terutama kita bisa berhasil di dalam segala sesuatu. Saudara, rasa syukur di pagi hari itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, membuat energi penuh sepanjang hari. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana indahnya orang yang melakukan satu persekutuan dengan Tuhan mengucap syukur. Itu punya satu nilai yang luar biasa, yang mungkin kita anggap remeh. Tetapi itu menjadi satu kenyataan kalau saudara praktekkan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara, rasa syukur yang kita naikkan itu saling satu dengan yang lain berbeda. Tidak sama. Antara saya dengan saudara, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain itu beda. Ada seorang ibu, pada waktu dia bangun pagi dan mengucap syukur, dan setelah itu dia mengerjakan sesuatu. Satu ketika dia menghadapi satu masalah dan persoalan yang sulit untuk diselesaikan menurut akal pemikirannya. Tetapi pada saat dia mengucap syukur kepada Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang seolah-olah membisikkan satu kalimat yang mengatakan, kamu harus melakukan seperti ini. Pada saat dia melakukan itu, dia mampu dan bisa. Dan itu dikerjakan setiap hari, sehingga tidak mengherankan kalau dia mencatat setiap hari. Itu 365 hari. Setelah 1 tahun, dia mulai mengoreksi kembali apa yang dia tulis di situ. Ternyata pada saat itu dia nangis tersungkur karena apa, saudara? Karena dia menyadari bahwa dia tidak mampu dan bisa menyelesaikan
apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dia selama itu. Kalau bukan pertolongan Tuhan. Ya, sampai 1 tahun. Ada saja setiap hari dia melakukan ucapan syukur karena Tuhan sudah memimpin dan menolong akan kehidupannya. Di dalam masalah persoalan yang sulit menurut akal pemikirannya, dia mampu dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Jadi di sini kita bisa melihat, bukan sekali lagi saya katakan bangun paginya, tapi mengucap syukur kepada Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak perlu kita khawatir seburuk apapun juga keadaan kita. Awalilah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, di situ Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menemukan jalan keluar yang tidak mungkin kita pikirkan menurut akal pemikiran sendiri. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus menyadari, tidak peduli seburuk apapun juga keadaan kita saat itu, tetapi awalilah hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, memang ada alasan untuk mengeluh. Tetapi saya katakan kepada saudara, ada 1001 alasan untuk saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun juga keadaannya. Saya akan bacakan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Saudara, dikatakan anggaplah satu kebahagiaan kalau saudara itu jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Kalau saudara perhatikan dengan seksama, maka antara bahagia dengan masalah persoalan yang kita hadapi itu beda, sangat jauh. Ya, kalau kita bahagia, kita itu bisa tertawa lepas. Wajah kita itu akan berseri-seri. Tetapi sebaliknya, kalau kita menghadapi masalah persoalan, tantangan di dalam kehidupan kita, apalagi untuk tertawa secara lepas, untuk senyum saja sulit. Karena wajah itu merupakan cermin hati. Kalau hati kita sedih, pasti wajah kita tidak akan mungkin bisa berseri-seri. Tetapi kalau kita bahagia, wajah kita itu bisa berseri-seri. Saudara-saudara, tetapi Yakobus, firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus, dia mengatakan anggaplah satu kebahagiaan apabila saudara jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Saudara-saudara, memang ada satu ungkapan bahwa bahagia itu pilihan. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, kita bisa memilih tetap bahagia. Apa itu? Dalam keadaan yang seperti itu, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu satu kemenangan awal bagi kita untuk menyelesaikan seluruh masalah dan persoalan kita. Saudara-saudara, saya akan bacakan saudara di dalam Kolose 3
ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi saya ungkapkan kepada saudara, untuk kita bisa bahagia, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu ada energi yang kuat untuk mendorong kepada kita menyelesaikan seluruh masalah dan persoalan hidup kita. Dan ini dialami oleh ibu yang tadi saya ungkapkan. Dia mencatat setiap persoalan, setiap masalah yang ditolong oleh Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, ada seorang yang di luar Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, maka iman orang ini jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada orang Kristen. Orang itu adalah Mahatma Gandhi. Saudara-saudara, dia mengatakan demikian. Tak ada yang menguras tubuh kita seperti kekhawatiran. Saudara bisa mengalami sendiri pada saat ini dalam pandemi COVID-19. Siapa yang tidak takut? Banyak yang takut. Bahkan orang-orang yang kita anggap orang Kristen itu takutnya setengah mati dengan COVID-19. Lalu kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi itu luar biasa. Dia mengatakan demikian, saudara. Dan orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun. Dia tahu, sekalipun Mahatma Gandhi sudah meninggal, tetapi kalimat-kalimat itu disitir oleh setiap orang. Bagaimana dia merasa bahwa orang-orang yang punya iman kepada Yesus, kepada Tuhan, itu harus malu. Karena apa? Mereka itu khawatir kepada Tuhan. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33 dan seterusnya, saudara. Matius 6 ayat 31 yang mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu hak-hak yang akan dan pasti dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi kita sebagai orang ciptaan Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu dikatakan di dalam Mazmur 55 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut menghadapi situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini? Kalau Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan,
saudara pasti akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Masalah persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara-saudara. Nah, hari ini saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu cerita. Ada seorang yang bernama Welitan. Dia sudah bermukim di Amerika itu 20 tahun. Dia seorang pekerja keras. Dia mampu dan bisa melaksanakan apa yang dikehendaki dia dan berhasil dengan baik. Tetapi karena kesibukannya, maka dia tiba-tiba jatuh sakit. Lalu pada waktu itu dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Lalu dokter mengatakan, Anda harus operasi, Anda harus bebas, karena saluran darah ke jantung itu cuma 25%. Penyumbatannya 75% dan hari ini harus operasi. Kalau Anda mengatakan saya tunggu dulu, saya tidak tanggung. Saudara bisa bayangkan pada saat itu, dia awalnya sehat, tapi pada saat itu dia menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Ya mau tidak mau akhirnya dia katakan, ya sudah dok. Setelah dicek semua, dia katakan, gimana dok? Saya kemungkinan besar. Dokter hanya katakan 50-50. Ya, kalau orang sudah dikatakan 50-50 itu jangan-jangan nanti saya harus meninggalkan keluarga saya. Lalu dia katakan, bolehlah dok, sudah saya menyerah. Nah pada waktu itu dia digledek masuk ke ruang operasi. Tapi sebelum dia masuk ke ruang operasi, dia bilang sama dokter, dok, izinkan saya 5-10 menit saya akan berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau sampai gagal dia pasti mati. Karena dokter mengatakan 50-50. Lalu dokter katakan, bolehlah, tidak apa-apa. Saudara, pada waktu itu dia berdoa. Dia menangis karena dia yakin kalau dokter gagal pasti dia mati. Oleh karena itu dia hanya menyerah kepada Tuhan. Dia berharap agar Tuhan memakai dokter yang menangani dia supaya bisa berhasil dengan baik. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, selama ini kamu belum pernah mengucap syukur kepadaku. Kaget saudara pada waktu itu. Dia memang menyadari karena kesibukannya dia tidak pernah mengucap syukur pada Tuhan. Ya doa ya biasa saja, tapi tidak pernah mengucap syukur. Tapi begitu dia ditegur, dia nangis sejadi-jadinya. Dia mengharapkan, Tuhan, saya berjanji untuk mengucap syukur setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat. Kalau Tuhan memakai dokter menangani dan berhasil dengan baik. Saudara-saudara, dan saya akan memberikan apa yang ada pada diriku untuk kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Tuhan. Saudara, dan pada waktu itu sesuatu yang terjadi yang tidak pernah dia pikirkan. Dia begitu kuat dan dia langsung menyeka akan air matanya dan dia berkata sama dokter, dok, saya siap untuk dioperasi. Tapi begitu dokter melihat keadaannya dia, justru dia katakan, justru kami yang pada saat ini tidak siap untuk mengoperasi Anda. Lalu Welitan ini kan berpikir, loh kenapa? Karena pada saat itu kan sesuatu yang darurat. Kenapa kok dokter mengatakan seperti itu? Dokter mengatakan cek dulu seluruhnya, ulang. Saudara-saudara, pada waktu dicek ulang, semua sumbatan-sumbatan itu hilang semua, saudara-saudara.
Luar biasa enggak? Ya. Ini bukan karena keajaiban yang dibuat manusia. Ini Tuhan sendiri yang berperkara kepada Wilitan. Dan dia katakan, Tuan Wilitan, Anda tidak usah operasi. Saudara boleh pulang saat ini. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya sukacita dan gembiranya akan Wilitan ini. Dan itu bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Apapun juga yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Tidak ada yang lebih indah kecuali kami, kalau kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Apapun juga masalah persoalan yang kami hadapi, itu pasti akan terjadi. Tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa memberikan satu pencerahan bagi roh kami, untuk kami tidak khawatir dan takut. Karena bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya harapkan para majelis akan bisa maju ke depan untuk bisa bersama-sama berdoa untuk perjamuan Tuhan saat ini. Dan saya minta kedua hamba Tuhan akan bisa maju mendampingi saya. Haleluya, Yesus. Bagaimana Yesus yang tidak bersalah telah rela melakukan satu kehinaan yang luar biasa. Dia tergantung di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia rela menebus semua kesalahan dan dosa kita. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita memakannya, dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan di mana kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita meminumnya, dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur pada pagi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami pun sudah menikmati tubuh dan darah-Mu sebagai persekutuan kami dengan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam kehidupan kami, dan kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Sebuah persekutuan yang abadi, yang terus melengkapi dan mempengaruhi di dalam kehidupan kami. Engkau hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah perjamuan Tuhan pagi hari ini bukan sekedar menjadi seremoni bagi kami, tapi betul-betul menjadi sebuah pengaruh yang besar di dalam hidup kami. Lewat tubuh dan darah-Mu,
Kami tahu Engkau hidup dalam kami. Oleh sebab itu, hidup kami ini bukan milik kami lagi. Kami harus hidup, bergerak, bertindak, berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah hari-hari kayak kami ke depan, lewat bekal firman Tuhan pagi hari ini, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Semakin hari semakin hidup kami diperbaharui dan kami makin serupa dengan Tuhan. Amin. Manusia lama kami semakin ditinggalkan dan Kristus semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Majelis akan bersama mengumpulkan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Selain kita nanti akan berdoa untuk yang berulang tahun, tetapi pertama-tama kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya tatap muka pertama di masa pandemi pada pagi hari ini. Mohon kesediaannya yang baru pertama kali hadir dalam ibadah tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan untuk bangkit berdiri. Majelis Jemaat Tuhan akan menyambut saudara. Silakan, baik yang ada di bawah maupun di atas. Ada? Selamat datang Dr. Rudi dan Dr. Siska. Iya, bisa bangkit berdiri Pak, Bu. Oke. Iya, ada lagi di atas. Ada yang baru pertama kali hadir di belakang. Ya, jemaat Tuhan yang setia, sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang, kami menyampaikan kepada Dr. Rudi dan Dr. Siska. Dan selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara sidang jemaat yang berulang tahun. Sejak mulai ibadah kita berlakukan online, berarti mulai Mei. Bapak Ibu sidang jemaat yang merasa berulang tahun mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September hari ini. Silakan bangkit berdiri. Ya, silakan bangkit berdiri. Ya, wow, banyak sekali. Ya, kadonya enggak cukup ini. Iya, jangan khawatir. Bapak Ibu majelis siap. Wah, di atas juga banyak sekali. Jadi mulai Mei, betul ya? Mulai. Oh, di sini ada satu. Bapak-bapak majelis di sini ada satu. Oh, ada dua. Iya, antri ya. Oke. Ya, yang sudah dapat kenang-kenangan tetap berdiri, yang belum juga tetap berdiri. Oke, mulai bulan Mei berarti, betul, mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September hari ini, tanggal 5. Yang tanggal 6, tanggal 7 jangan dulu, iya, tunggu. Ya, di sini ada dua, Pak Hoki. Ya, Ibu Quinio dan Mas Eko. Oke, sementara Bapak Ibu majelis membagikan, saya mengingatkan lagi beberapa ibadah seksi sudah mulai diadakan. Dari mulai Selasa itu seksi pria, tanggal 7 kalau tidak salah ya. Oke, kemudian Jumat seksi wanita, sudah ada ibadah di lantai 1, jam 4:30 tetap ya. Oke, kemudian Sabtu ada ibadah RBK, Youth. Ya, itu worship night atau ibadah? Ya, ada worship night. Itu seperti yang ditayangkan melalui multimedia. Oke, cukup. Ada yang belum merasa mendapatkan kenang-kenangan kado ulang tahun? Oh, masih ada? Oke, sabar.
Oke, stok masih banyak, jangan khawatir. Oke. Oke. Ya, kalau sampai nanti kehabisan, yang belum merasa mendapatkan kenang-kenangan langsung menghubungi majelis, Ibu Yani atau siapapun untuk minta mentahannya. Nah, itu lebih mantap itu. Mentahannya bungkusnya maksudnya. Hah? Sudah. Ini ada, iya, Yemima ya? Yome. Oke. Masih ada lagi Pak Hoki di depan, para dancer ada satu, choir ada satu, musisi ada satu. Iya. Oke. Sambil menunggu yang sudah dapat boleh dibuka, diincipi dulu. Dicoba-coba dulu barangnya cocok apa enggak, cukup apa enggak. Ya. All size kelihatannya ya. Depan Pak Hoki. Oke. Yome atau Josephine atau siapa? Josephine. Oke. Iya, emak-emak nggak lupa ini, sabar. Oke, di sayap kanan ada dua, Bapak Tommy dan Ibu Kuntiani, ada Wiwi sudah Wi? Oke. Kemudian ada lagi, Kong Jimmy sudah, mantap. Ada lagi Ibu Riana sudah? Oke, siap. Pak Haryanto? Sabar Pak, bareng aku so. Di depan ada dua? Oke. Choir satu. Udah. Ibu Meli, Ibu Lucy. Oke. Di sini ada satu, musisi ada satu. Iya. Biar cepat yang musisi lempar aja Pak Sarma. Oke. Musisi. Satu. Oke, mau hadiah spesial lagi yang sudah Tuhan sediakan. Oke, siap? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati untuk mengalami berkat yang asalnya dari Tuhan. Saudara yang berulang tahun tetap berdiri dan penuh keyakinan imani semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia rahmat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sebegitu luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun kami merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Karena itulah kerinduan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami yang diberkati. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu terulur atas anak-anak-Mu. Di hari spesial mereka, Tuhan nyatakan berkat secara spesial kepada anak-anak-Mu ini. Limpahi anak-anak-Mu dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan setiap saat. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan buat sukses segala sesuatu yang mereka lakukan, yang anak-anak Tuhan lakukan di dalam Tuhan. Di dalam usaha, bisnis, toko, pekerjaan, apapun yang dikerjakan di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh karena nama Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang berulang tahun. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau siang dan malam, melimpahi engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, menyertai dan memberkati engkau senantiasa dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan dong. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Silakan duduk. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun mulai Mei sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada pagi ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sanjung, kami muliakan dan kami tinggikan untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, dan sekaligus kami bisa memberikan perpuluhan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Dan kami juga bisa Engkau persatukan dengan Engkau melalui perjamuan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kami. Sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang akan menguduskan persembahan kami, agar supaya persembahan kami ini menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka yang masih ada dan berisolasi di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka masih ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Nyatakan kasih kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Sebab kami masih tetap yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu nyatakan kasih kuasa dan pertolongan-Mu kepada mereka. Sehingga kalau mereka bisa berhasil mendapatkan kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau, itu semata-mata oleh karena anugerah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua.